Kita akan mempelajari analisis rasio solvabilitas. Capaian pembelajaran yang diharapkan setelah mempelajari materi ini adalah: 1. Mampu menjelaskan konsep solvabilitas perusahaan. 2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi solvabilitas perusahaan. 3. Mampu merangkum pentingnya solvabilitas dalam analisis keuangan perusahaan. 4. Menafsirkan implikasi dari memiliki ekuitas pemegang saham negatif terhadap keputusan investasi. 5. Mampu menggunakan rasio solvabilitas untuk mengevaluasi kesehatan keuangan suatu perusahaan. Merancang strategi meningkatkan solvabilitas. Kemudian analisis implikasi, faktor yang mempengaruhi solvabilitas, mengevaluasi kecukupan solvabilitas, menilai efektivitas strategi, menilai keandalan dan relevansi rasio solvabilitas, merancang model dan alat analisis, dan mengembangkan rekomendasi strategis yang inovatif. Jadi rasio solvabilitas merupakan rasio berfungsi menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi semua kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dengan jaminan aktiva atau kekayaan yang dimiliki perusahaan sehingga perusahaan tersebut dilikuidasi atau ditutup. Pertemuan sebelumnya menyinggung tentang rasio likuiditas. Kalau likuiditas berarti hanya yang jangka pendek, aktivanya juga yang aktiva lancar saja. Kalau solvabilitas berarti kewajibannya semua dan aktivanya jangan dipakai juga semua. Rasio ini memaparkan jumlah aset perusahaan yang dimiliki oleh suatu pemegang saham dibanding aset yang dimiliki pemberi utang atau kreditor. Kalau aset lebih banyak dari pemegang saham, maka perusahaan tersebut akan kurang mengalami leverage, artinya tidak terlalu membutuhkan banyak utang. Jika pemberi utang atau kreditur, biasanya bank dalam hal ini memiliki aset dominan, perusahaan akan memiliki tingkat leverage yang lebih tinggi, artinya karena dia utangnya sedikit, aktivanya bagus, dan modalnya juga bagus, bank bisa kasih pinjaman yang lebih tinggi. Makanya leverage-nya lebih tinggi. Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan memenuhi keutang jangka panjang dan kewajiban keuangannya. Ini menjadi ukuran penting kesehatan keuangan karena merupakan salah satu cara untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengelola operasinya di masa mendatang. Cara tercepatnya memeriksa ekuitas pemegang saham di neraca yang merupakan jumlah aset perusahaan dikurangi kewajiban. Solvabilitas ini kemampuan perusahaan melunasi seluruh utang dengan menggunakan aset sebagai penjamin utang yang menjadi konsep dasar akuntansi. Ini merefleksikan kemampuan perusahaan dalam melunasi atau membayar semua pinjaman melalui jumlah aktiva yang dimiliki. Solvabilitas bisa juga diartikan sebagai kemampuan perusahaan untuk memenuhi utang jangka panjang dan kewajiban keuangan lainnya. Solvabilitas merupakan salah satu ukuran kesehatan keuangan perusahaan karena menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengelola operasi di masa mendatang. Ketika kita menganalisis solvabilitas, akan lebih bijaksana jika kita menilai ukuran likuiditas secara bersamaan, terutama karena suatu perusahaan bisa saja bangkrut namun masih menghasilkan tingkat likuiditas yang stabil. Tujuan dan manfaat solvabilitas, kita bisa menilai berapa besarnya aktiva perusahaan yang dibiayai oleh utang. Sebaiknya aktiva itu dibiayai oleh modal kita sendiri, jangan terlalu banyak dari utang. Tujuan analisis rasio solvabilitas dan manfaatnya, mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajibannya sebagai penilai kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban, ya artinya kalau asetnya lebih banyak dari utang berarti dia dianggap mampu. Tapi kalau asetnya lebih kecil dari utang berarti dianggap kurang mampu. Menilai keseimbangan nilai aktiva, khususnya aktiva tetap dengan modal. Kalau bisa modal lebih besar daripada utang, itu lebih stabil nilai aktiva kita. Karena kalau aktiva yang kebanyakan dibiayai dari utang, maka aktiva itu malah menjadi jaminan utang. Ada resiko di masa depan. Kemudian menilai berapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang, ini sudah dijelaskan. Menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan ke pengelolaan aktiva,
Kemudian mengukur berapa bagian dari setiap uang muntah sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang. Menilai berapa dana pinjaman yang perlu dibayar. Bagaimana solvabilitas bekerja? Ini menggambarkan kemampuan suatu bisnis untuk melunasi kewajiban keuangannya. Cara cepatnya aset kurangi kewajiban atau sama aja dengan ekuitas pemegang saham. Ada juga rasio solvabilitas. Jadi kita lihat beberapa rasionya. Banyak perusahaan mempunyai ekuitas pemegang saham negatif yang merupakan tanda kebangkrutan. Ekuitas saham negatif ini berarti aktivanya lebih kecil dari utangnya. Nah, itu dia maksudnya. Ketika aktiva lebih kecil dari utang, maka ekuitas sudah pasti negatif kalau kita melihat dari persamaan akuntansi. Ekuitas negatif ya kita sebut defisiensi modal. Perusahaan tidak memiliki nilai buku, mengakibatkan kerugian pribadi, dan jika perusahaan harus segera tutup, maka harus melikuidasi seluruh asetnya dan melunasi seluruh kewajibannya, dan itu pun nggak bisa semua kewajiban dia lunasi tentunya, karena memang sudah negatif ekuitasnya. Kalau ini kan umumnya terjadi di perusahaan swasta baru berkembang, perusahaan rintisan, atau perusahaan publik yang baru saja ditawarkan. Nah, tapi perusahaan yang sudah dewasa pun, yang sudah lama bersaing juga bisa juga negatif. Nah, resikonya peningkatan solvabilitas, utangnya terlalu besar. Saat pelajari solvabilitas, penting mengetahui langkah-langkah tertentu yang digunakan untuk mengelola likuiditas juga. Meskipun solvabilitas dan likuiditas adalah hal yang berbeda, tapi akan jauh lebih baik kalau kita menganalisis keduanya. Kemudian pengukuran solvabilitas. Debt to asset ratio, ini total utang dibagi total aset. Kalau lebih dari satu, maka solvabilitas perusahaan sedang dalam masalah. Ya, artinya utangnya lebih besar dari aset. Total kewajiban 207, total aset 200. Berarti ekuitasnya negatif 7 miliar ya. Nah, itu kan bermasalah. Maka solvabilitasnya 207 bagi 200, 1,035. Jadi interpretasinya kemampuan membayar kewajibannya di masalah. Kemudian debt to equity ratio. Ini debt dibagi equity. Kalau rujukan yang saya dapat nilai optimalnya 2,0. Nah, contohnya gini, ekuitas di perusahaan 100 miliar, total aset 250. Berarti 150 miliar didapat dari utang. Ya, karena tinggal dikurangin. Kewajiban lainnya diantaranya PTB jika total 25 miliar. Jadi rumus solvabilitas debt to equity, debt bagi equity, debtnya 150 miliar tambah 25 miliar, berarti 175 miliar. Ini ya, dibagi total ekuitas, ekuitasnya 100 miliar, berarti 1,75. Ini masih di bawah berada di bawah ambang batas maksimal, berarti ya masih oke lah. Masih bisa ekuitasnya untuk menutupi utangnya gitu. Kemudian ada debt to capital ratio. Ini agak beda dengan DAR ataupun DER. Kalau di analisis rasio untuk skripsi biasanya DAR atau DER. Kalau debt to capital ratio jarang dipakai tetapi boleh juga. Kalau sini katanya semakin rendah semakin bagus. Contoh, PTC utang 100 miliar, ekuitasnya 150 miliar. Debt dibagi debt tambah equity. 100 ditambah 100 tambah 150, berarti 0,4. Berarti rasio utang PTC hanya 40% dari total kapitalisasi perusahaan. Ya sebenarnya debt tambah equity ini kan sama aja ya dengan total aset ya. Tapi dia begitu kan cara hitungnya. Ini ada jenis-jenis solvabilitas. Ada debt to equity ratio, tadi udah disingkat. Tentang DER juga. Kemudian debt ratio.
Berarti total utang bagi total aset ini sama dengan DAR ya. Ini penjelasan lebih lanjutnya. Time Interest Earn Ratio. Laba sebelum pajak dan bunga dibagi beban bunga kali 100%. Ini disebut interest coverage ratio yang kemudian akan mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi berbagai beban bunga utang di masa yang akan datang. Ini membandingkan bunga terhadap biaya bunga sesuai dengan prinsip akuntansi dan laba sebelum pajak. Kita bisa cek dari contoh laporan keuangan, laba sebelum pajak dan bunga bisa kita cek di sini. Ini ada laba sebelum pajak. Ini sudah. Nah, kita harus cari beban bunga. Di sini kebetulan yang ada penghasilan bunga ya. Kita harus cari beban bunga. Nanti kalau ketemu beban bunga, angkanya ditambahkan. 1498, 402 tambah dengan angka beban bunga. Karena kan kita mau tahu laba sebelum pajak dan bunga kan, makanya harus ditambah. Bukan dikurang ya, kalau dikurang lain. Bukan itu nanti, jadi beda. Nah, beban bunga pinjaman bank ini tidak termasuk, karena ini sifatnya akrual, ini ekuitas, sorry, ini liabilitas ya. Kita harus cari beban bunga yang di bagian laba rugi. Tapi kalau misalnya di sini kita sudah cari dan tidak ada, ya sudah kita anggap nol. Berarti tinggal kita bagi 1498402 dibagi beban bunga. Beban bunganya nol ya, berarti tidak terhingga, tidak terdefinisi ya untuk perhitungan ini. Ya, mungkin kita harus cari laporan keuangan yang lain ya, biar ketemu. Nah, ini ada faktor-faktor yang pengaruhi solvabilitas. Ada kebijakan dalam metode penyusutan. Ya, ini jelas ya. Karena solvabilitas kan salah satu pembaginya ekuitas atau aset ya. Kalau kita merubah metode penyusutan, maka nilai aset dan nilai ekuitas akan berubah itu. Kemudian, penggantian atau penghentian aktiva tetap. Ini juga ya, karena kalau kita ganti aktiva berarti akumulasi penyusutannya harus kita jurnal balik kalau kita cek di akuntansi ya. Penghentian aktiva tetap juga berarti nilai aktivanya akan turun. Kemudian perubahan tingkat harga. Ya kalau harga berubah, ekuitas bisa berubah karena terpengaruh ke laba ya. Kebijakan yang berhubungan dengan dividen. Ini juga ya, karena kalau kita mau bagi dividen, berarti ekuitasnya akan berkurang. Aktiva juga berkurang karena bagi dividen pakai kas kan. Meskipun tidak selalu kas, tapi umumnya pakai kas atau bank. Tapi kalau kita tidak membagi dividen, berarti ekuitas kita stabil. Kas kita juga stabil. Kemudian perbedaan kebijaksanaan dalam pembiayaan aktiva. Nah, kalau kita biaya aktiva dari modal dengan biaya aktiva dari utang tentu beda ya solvabilitasnya. Kemudian faktor yang dipengaruhi solvabilitas. Kemampuan untuk mengakses modal. Kalau kita mampu akses modal berarti solvabilitas kita bagus. Tapi kalau kita tidak mampu akses modal ya berarti kita harus ngutang. Kemudian kondisi kredit. Nah, kalau kreditnya bagus ya solvabilitasnya bagus. Reputasi di mata investor. Kalau investor senang, berarti dia mau menanam saham. Berarti solvabilitasnya bagus. Kemudian kemampuan untuk bertahan dalam krisis. Kalau dia mampu bertahan berarti solvabilitasnya bagus. Karena kebanyakan perusahaan kalau dalam kondisi kritis dia akan mengalami kerugian. Karena dia akan banyak utang biasanya. Yang kelima, pertumbuhan jangka panjang. Kalau pertumbuhan jangka panjangnya tinggi dan nilainya positif, solvabilitasnya pasti bagus juga. Ini ada perbedaan solvabilitas, likuiditas, dan viabilitas. Solvabilitas itu total utang dengan total aktiva. Kalau likuiditas, aset lancar dan liabilitasnya yang jangka pendek saja. Kalau viabilitas, rasio antara solva dan likwi. Kalau likuiditas setara dengan solvabilitas, ya dikatakan sehat. Kalau solva lebih tinggi dari likwi, berarti perusahaan ini kondisi finansialnya sedang tidak baik. Butuh restrukturisasi neraca atau strategi keuangan lainnya. Restrukturisasi neraca ini contohnya mengubah utang menjadi modal. Berarti orang yang berutang itu menjadi punya saham. Ya, semuanya tergantung kesepakatan ya. Ini ada pertimbangan khusus untuk rasio solvabilitas.
Rasio solvabilitas ini ada kaitannya dengan laba, depresiasi, amortisasi, dan total kewajiban. Rasio yang bantu ini ada rasio cakupan bunga, kemudian tingkat solvabilitas berbeda-beda tiap industri. Ya, kalau kita bicara sektor perdagangan, sebaiknya rendah ya. Tapi kalau kita bicara sektor keuangan seperti asuransi, perbankan, leasing, ya solvabilitas biasanya tinggi karena uang itu kebanyakan pihak ketiga. Nah, kita sudah sampai pada bagian kesimpulan. Nah, kemudian ini ada beberapa pertanyaan diskusi yang bisa dibahas untuk bisa memahami lebih lanjut materi tentang rasio solvabilitas. Nah, jadi ini materi tentang analisis rasio solvabilitas. Semoga dapat dipahami dengan baik.